Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas matematika yang berjudul fungsi rasional. Saya sendiri Maya Anggita Afrilianti dari kelas 2 Perbankan Syariah C dengan nomor NIM 2017202136. Fungsi rasional. Suatu fungsi rasional yang mempunyai bentuk umum, di mana Gx sama dengan fungsi polinomial tingkat ke n min h, atau x sama dengan fungsi polinomial tingkat ke m dan tidak sama dengan 0. Fungsi ini bila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, kurvanya akan berbentuk hiperbola dan mempunyai sepasang sumbu asimtot. Sumbu asimtot adalah sumbu yang didekati kurva hiperbola dengan tidak pernah menyinggung. Fungsi rasional yang istimewa dan sering ditetapkan dalam ilmu ekonomi adalah berbentuk y sama dengan a per x atau x y sama dengan a. Lalu pembahasan yang selanjutnya itu ada bentuk fungsi rasional di atas. Kurvanya adalah hiperbola segi 4 dan mempunyai sumbu asimtot tegak yang berlimpit dengan sumbu y, dan satu sumbu datar yang berimpit dengan sumbu y. Jadi, bila nilai y diperbesar, kurva hiperbola akan mendekati sumbu y, dan bila nilai x diperbesar, kurva hiperbola akan mendekati sumbu x. Hal ini ditunjukkan dalam gambar berikut. Jika sumbu asimtot tegak tidak berimpit dengan sumbu y, maka bentuk umum dari fungsi rasional adalah seperti gambar berikut, di mana h sama dengan sumbu asimtot, tegak k sama dengan sumbu asimtot, datar h dikali k sama dengan pusat hiperbola, c sama dengan konstanta positif. Yang selanjutnya, jika diketahui fungsi rasional y sama dengan x9, gambarkanlah kurva hiperbolanya. Penyelesaian. Jika x sama dengan 1, maka y sama dengan 9, sehingga titik koordinat yaitu 1 kali 9. Jika x sama dengan 9, maka y sama dengan 1, sehingga titik koordinat 9 kali 1. Kurva hiperbola ini ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut. Seperti gambar berikut ya, teman-teman. Pembahasan selanjutnya membahas tentang lingkaran. Secara geografis, suatu lingkaran didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik pada suatu bidang yang mempunyai jarak tertentu dari titik pusat. Jarak titik-titik tersebut dari pusat disebut jari-jari lingkaran adalah ax kuadrat plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0, di mana a sama dengan c dan tidak sama dengan 0. A dan C mempunyai tanda yang sama. Persamaan lingkaran ini dapat diubah ke dalam bentuk standar persamaan lingkaran menjadi x min h kuadrat plus y min k kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana h dikali k sama dengan pusat lingkaran sama dengan jari-jari lingkaran. Yang selanjutnya, gambar persamaan lingkaran ini ditunjukkan dalam gambar tersebut ya. Jika titik pusat lingkaran berimpitan dengan titik asal 0 kali 0 atau h sama dengan 0 dan k sama dengan 0 serta jari-jari atau r, maka persamaan lingkaran dapat ditulis menjadi x kuadrat min y kuadrat sama dengan r kuadrat. Untuk mengetahui apakah suatu lingkaran atau tidak dapat diketahui pada jari-jari lingkarannya atau r kuadrat, yaitu jika r kuadrat lebih kecil daripada 0. Terdapat lingkaran berupa satu titik atau jari-jari 0. Jika r kuadrat lebih besar dari 0, terdapat lingkaran. Yang selanjutnya, contoh soal. Yang pertama, jika bentuk umum lingkaran adalah x 2 min 6x min 8y plus 16 sama dengan 0. Yang kedua, ubahlah ke dalam bentuk standar. Yang ketiga, tentukanlah titik pusat dan jari-jari lingkaran. Yang keempat, gambarlah lingkaran tersebut. Penyelesaian. Bentuk standar lingkaran x min h kuadrat plus y min k kuadrat sama dengan r kuadrat. X kuadrat plus y kuadrat min 6x min 8y plus 16 sama dengan 0.
X kuadrat min 6x plus 9 plus Y kuadrat min 8Y plus 16 sama dengan min 16 plus 9 plus 16. X min 3 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 9. Jadi pusat lingkaran dan jari-jari. Yang selanjutnya membahas tentang elips. Secara geometri, elips didefinisikan sebagai tempat kedudukan dan titik-titik dalam bidang yang jumlah jarak dua titiknya konstan. Satu elips mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Sumbu yang panjang disebut sumbu utama dan sumbu pendek disebut sumbu minor. Tidak potong sumbu dan sumbu tersebut adalah titik-titik pusat elips. Bentuk umum dari persamaan elips adalah di mana ax kuadrat plus cy kuadrat dan plus dx plus ey plus f sama dengan 0. Di mana a sama dengan tidak sama dengan c, d dan c mempunyai tanda yang sama. Bentuk umum elips ini dapat diubah ke dalam bentuk standar elips menjadi x min h kuadrat per a kuadrat plus y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu yang selanjutnya ada gambar di mana x min h kuadrat per a kuadrat plus y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, atau a lebih besar dari b. Dan ada x min h kuadrat per a kuadrat plus y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, atau a lebih kecil dari b. Di mana H dan K adalah pusat elips dan sumbu utama sejajar dengan sumbu X apabila A lebih besar dari B dan sumbu utama sejajar dengan sumbu Y apabila A lebih kecil dari B. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di atas ya teman-teman. Yang selanjutnya ada contoh soal. Tentukanlah titik pusat jari-jari pendek dan panjang dari persamaan elips 4 kali pangkat 2 plus 9y atau pangkat 2 plus 16x min 11 sama dengan 0. Penyelesaian 4x kuadrat plus 9y kuadrat plus 16x plus 18y min 11 sama dengan 0. 4x kuadrat plus 16x kuadrat plus 9y kuadrat plus 16x plus 18y plus 11 sama dengan 0. 4x kuadrat dan plus 4x plus 9y kuadrat min 2y min 11 sama dengan 0. 4 dikali x kuadrat plus 4x plus 4 plus 9 dikali y kuadrat min 2y plus 1 sama dengan 11 plus 16 plus 9. Yang selanjutnya 4 kali x plus 2 kuadrat plus 9y min 1 kuadrat sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi pelajaran atau mata kuliah matematika ini dengan hamdalah dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.